memberkati. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Sudah duduk yang manis? Ya. Disiapkan Alkitabnya, jangan lupa. Ya. Lalu disiapkan titahnya. Hari ini titah yang ke-10 ya. Jangan lupa nanti dihafalkan bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan ayat bulanannya dikirim ke grup OASM. Tetap semangat ya adik-adik. Tidak boleh ada colek-colekan lagi sama kakaknya atau adiknya. Nggak boleh dia makan. Tetap fokus ya adik-adik ya. Di TV-nya atau di handphonenya atau di laptopnya. Karena kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Baik, terima kasih Kak Dona. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesehatan buat kami semua. Kami mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa di sini pahlawan Kristus? Wah, saya pahlawan Kristus. Hebat-hebat. Tuhan selalu di pihak kita ya. Siapapun musuh kita, iblis juga, Tuhan selalu beserta kita. Adik-adik harus percaya adik-adik ya. Yuk adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Aku Pahlawan Kristus. Semangat ya adik-adik ya, semangat. Kita pakai gerak dan lagu Bang Olong. Tuhan Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, tetap maju pantang mundur. Kulihat dirikan dari iblis musuhku, ku tetap berkobar dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju pantang mundur. Kulihat dirikan dari iblis musuhku, ku tetap berkobar dengan imanku. Siapa laskar Kristus di sini? Kita mau bernyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Mang Pendeta persilahkan duduk kembali. Titah untuk kita pada ibadah minggu hari ini diambil dari titah yang ke-10. Amang Pendeta akan bacakan. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita bersama-sama mengucapkannya dari Korong 1 sampai Korong 4. 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Dalam bahasa Batak dikatakan patik pasap puluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dan jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang na posona bawang, manang na posona bolu-bolu, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat ya? Kita mau menari lagi. Kita mau menari buat Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku. Mari Bang Allah. rendah hati kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dipersilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita di bulan Januari tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam bahasa Batak dikatakan sada Korin onok ayat 20. Ayat kado hamu ditobus dibaheni pasanap hamu made bata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tod di muna aire batado nap munai. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kasih Yesus sangat indah. Oh, indah banget ya adik-adik ya kasih Yesus ya, yang ada selalu di hati kita. Nah, adik-adik, Kakak Dona sama Kakak Irma mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau puji nama Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Bangkit berdiri, musik. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Abang Pendeta persilahkan duduk kembali. Shalom adik-adik. Ya, kita masuk dalam warta sekolah minggu. Didengar baik-baik ya adik-adik ya. Minggu depan masih ada sekolah minggu online. Tetap semangat ya adik-adik ya. Ya Kakak Irma semangat ya. Ya, semangat. Ya, kita tetap semangat. Oh ya adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mau ucapin adik-adik selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bersyukur bersama Tuhan Yesus. Kakak Dona dan Kakak Irma juga mau ucapin buat Amang Inang di rumah selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru. Kiranya tahun baru ini kita selalu bersuka cita. Ya adik-adik, pengumuman yang kedua, kita masuk minggu depan di titah pertama. Jangan lupa ya adik-adik ya, dihafalkan titahnya, bahasa Batak, bahasa Indonesia. Oh iya adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma juga mau ucapin sama adik-adik yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan panjangkan usia adik-adik, Tuhan selalu memberikan adik-adik kesehatan. Begitupun juga adik-adik sudah memasuki tahun ajaran baru ya Kak ya. Wah, tetap semangat belajar online di rumah ya adik-adik. Jangan pernah patah semangat. Adik-adik harus tunjukkan Tuhan selalu beserta adik-adik. Ada tambahan lagi Kakak Irma? Cukup Kak. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Ya adik-adik, kita mau berdoa, semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan yang terbaik buat kami di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk sekolah kami, walaupun masih online, kami mau tetap rajin belajar, memberikan nilai yang terbaik buat Tuhan, dan menyenangkan hati orang tua dan guru-guru kami. Kami juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun, biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kebijaksanaan dalam mengatur waktu adik-adik di rumah. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga menyertai orang tua, anak sekolah minggu kami ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi kehidupan dari hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, buat bangsa kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan angkat segala permasalahan di muka bumi Indonesia ini, supaya negara kami kembali pulih dan negara kami kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari dari terbebas dari pandemi yang saat ini masih ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan juga buat pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami mau mengucap syukur selalu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, adik sekolah minggu, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan yang selalu melakukan untuk adik-adik supaya bisa melakukan hal-hal yang besar. Misalnya adik-adik dapat belajar online di rumah sendiri, walaupun papa mama sedang sibuk di rumah, tapi adik-adik bisa belajar sendiri, mengerjakannya sendiri ya Kakak Irma ya. Ya, jangan takut adik-adik, Tuhan pasti mampukan adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Mata Kecil Ini, Bang Olo.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Kiranya tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, supaya dibuka Alkitabnya ya. Amang pendeta akan bacakan, adik-adik baca juga di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ayub 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang di rumah, topik minggu ini adalah menjadi anak-anak yang kudus. Kita sama-sama mengucapkannya ya, 1, 2, 3. Menjadi anak-anak yang kudus. Adik-adik sekalian, nats ini adalah cerita tentang Ayub. Ya, Ayub dan juga anak-anaknya. Nah, siapakah Ayub? Adik-adik sekalian pasti tahu siapakah Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Ayub itu seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz, ya. Jadi dia tinggal di tanah Uz. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang takut akan Allah, dan dia selalu menjauhi kejahatan. Artinya dia adalah orang yang baik dan benar, orang yang saleh, ya, orang yang saleh. Dikatakan Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia juga memiliki harta kekayaan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan dia juga memiliki budak-budak yang membantu dia di dalam mengelola harta kekayaannya. Kemudian Ayub itu memiliki istri juga. Dia juga memiliki sahabat, yaitu yang bernama Elipas, Bildad, dan Sobat. Ya, 3 orang sahabatnya yang artinya teman dekat, tetapi ketika Ayub menderita, mereka datang bukannya menguatkan Ayub, tetapi malah membuat semakin susah Ayub. Adik-adik sekalian, mereka tidak menghibur sahabatnya Ayub tersebut, ya, tetapi mereka semakin menyedihkan hati Ayub. Yang berikut, adik-adik sekalian, siapakah Ayub? Seperti yang tadi Abang Pendeta katakan, Ayub itu menderita. Dia
kehilangan dengan sekejap saja, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, bahkan dia sakit dari mulai kepala sampai ke telapak kakinya, sampai dia dikatakan di tempat sampah mengais-ngais sampah, ya. Jadi dia menderita, ya. Karena apa? Karena iblis melakukannya, dan iblis itu melakukannya karena diperkenankan Tuhan. Tuhan berkata, lakukan kepada Ayub sesukamu, tetapi jangan ambil nyawanya. Kenapa iblis ingin membuat Ayub menderita? Karena bagi pikiran iblis bahwa Ayub itu setia, taat, jujur, dan baik, takut akan Tuhan hanya karena dia kaya, dia memiliki segala sesuatu. Padahal tidak demikian, ya. Dan dikatakan kesetiaan Ayub kepada Tuhan memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam Ayub 42 ayat 12 sampai 17 dikatakan bahwa Ayub memperoleh hartanya lagi, bahwa Ayub memperoleh anak-anaknya, bahkan anak-anaknya perempuan itu yang tiga orang itu adalah wanita paling cantik di tempat itu pada waktu itu, ya. Yaitu siapa namanya? Ada 3 orang anaknya. Anaknya yang pertama disebut Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Jadi yang pertama itu anaknya Yemimah, yang kedua itu Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Dan dikatakan bahwa Ayub itu hidup dan panjang umurnya, lanjut umurnya. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, apa yang diperbuat Ayub terhadap anak-anaknya, itulah nats kita ini. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Apa yang diperbuat Ayub terhadap anak-anaknya? Ya, apa yang diperbuat Ayub? Dan ini juga sebagai renungan bagi setiap orang tua yang bersama-sama dengan anaknya menonton. Dikatakan bahwa anak-anaknya itu secara bergantian suka melakukan pesta, dan mereka mengundang, laki-laki itu mengundang adiknya perempuan. Dan setiap selesai pesta, maka Ayub melakukan tugasnya sebagai imam, sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Yang pertama Ayub lakukan adalah Ayub menguduskan mereka, ya. Ayub menguduskan mereka. Yang kedua dikatakan bahwa Ayub setiap pagi mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anaknya. Mempersembahkan korban bakaran sejumlahnya kepada Tuhan. Sebab apa? Pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Nah, itulah seorang tua yang sangat memperhatikan kehidupan anaknya, terlebih kehidupan hubungannya dengan Tuhan. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di pesta itu, tetapi dia berpikir jangan-jangan anaknya telah berbuat dosa, berbuat jahat, maka dia mempersembahkan korban pengampunan dosa. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menonton YouTube dulu, yaitu yang bercerita bagaimana kita mempertahankan hidup murni di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap menjaga kemurnian, menjaga kekudusan kita. Kita tonton dulu ya. Di masa pandemi ini, ketika banyak aktivitas dilakukan secara online, apakah kita masih melihat kemurnian sebagai hal yang serius? 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kemurnian adalah panggilan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, meskipun tidak mudah, kita perlu menjaga pikiran, sikap, dan perkataan kita tetap murni di hadapan Tuhan. Berikut adalah hal-hal yang bisa diterapkan.
1. Bangun komitmen untuk hidup kudus. 2. Tingkatkan kedisiplinan rohani. 3. Jangan menyerah terhadap godaan, karena kemurnian adalah pilihan. Kita perlu memutuskan untuk hidup kudus dengan menolak melakukan keinginan daging. Jangan menyerah, percayalah, Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk menolak semua godaan dan menjadi pribadi yang murni. Semangat! Anak-anak sekolah minggu, semuanya kita sudah menonton YouTube yang memang pendeta ambil dari internet, bahwa bagaimana kita senantiasa menjaga kekudusan, menjaga kemurnian kita. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing, sekarang apa yang menjadi respon kita terhadap kebaikan daripada orang tua kita? Kebaikan orang tua kita yang mendoakan kita, yang mencari nafkah dan keperluan kita, sekolah dan lain sebagainya. Ya, apa yang menjadi respon kita terhadap kebaikan papa, kebaikan dari mama kita? Ya, apa yang menjadi respon kita? Yakni kita harus menjadi anak-anak yang kudus. Ya, anak-anak yang kudus. Bagaimana caranya? Dari diri kita memang kita tidak bisa kudus, tapi Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kita sudah dikuduskan dan kita dikumpulkan dalam satu gereja yang kudus dan am. Nah, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan kekudusan yang adalah anugerah Tuhan? Yaitu kita rajin membaca Alkitab. Ya, kita rajin membaca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita rajin berdoa, ya, berdoa senantiasa. Kemudian kita rajin latihan rohani, misalnya rajin sekolah minggu, rajin baca renungan di rumah masing-masing dan lain sebagainya. Kita melatih. Jadi sama seperti latihan kalau olahraga, tapi latihan olahraga itu hanya sebatas jasmani saja, tubuh kita. Tetapi kalau latihan rohani, ya, latihan rohani, kita akan semakin baik membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, dan lain sebagainya. Gunanya adalah kehidupan saat ini dan juga kehidupan yang akan datang. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah masing-masing, karena itu rajinlah baca Alkitab, rajin berdoa dan melatih dirimu untuk selalu beribadah, melakukan hal-hal yang rohani. Nah, seperti apakah anak-anak sekolah minggu yang kudus? Seperti apakah adik-adik sekalian? Yang pertama, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali itu harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, harus semakin dekat dengan Tuhan. Jadi bukan semakin dekat dengan siapa, walaupun sama orang lain kita harus dekat juga, tetapi kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ada motivasi untuk mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain. Dan dari semua yang kita lakukan, kebaikan dan kebenaran dalam hidup ini, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali hidup dalam buah roh. Apa itu buah roh? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi marilah anak-anak sekolah minggu hidup di dalamnya. Kita hidup dalam kasih, kita hidup sabar, kita hidup di dalam kelemah lembutan dan lain sebagainya. Dan 9 buah roh itu harus ada di dalam hidupmu. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tetapi 9 buah roh itu ada dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu
semuanya. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali menjadi anak-anak yang taat dan menjadi anak-anak yang menghormati siapapun, terlebih orang tua kita. Ingat apa yang dikatakan hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi harus menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang menghormati orang tua. Jadi kalau dikatakan menghormati orang tua, tidak harus menghormat begini setiap waktu, bukan. Tetapi kita menghormati mereka kalau kita disuruh cuci piring, beresin tempat tidur, kita tidak melawan, tetapi kita senantiasa menghormati mereka. Adik-adik sekalian, menghormati mereka. Yang keempat, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali selalu melakukan introspeksi diri. Setiap saat anak-anak sekolah minggu selalu menilai dirinya, apakah saya sudah sepenuhnya hidup dalam iman? Jadi harus selalu introspeksi diri, sehingga apa? Dengan introspeksi diri maka kita akan mau belajar, sehingga iman kita itu semakin bertumbuh. Kita harus bertanya, apakah saya sudah sekolah minggu dengan rajin? Nah, kalau belum, kita harus semakin rajin. Kalau sudah rajin, menurut kita juga harus semakin rajin. Ya, kita harus bertanya. Kemudian kita bertanya, apakah saya sudah melakukan pelayanan di rumah, di gereja, atau di tempat lain? Kalau belum, kita melakukannya. Ya, jadi selalu bertanya, apakah saya sudah melayani, sudah rajin ke gereja, apakah saya sudah mau berkorban untuk orang lain. Nah, kita harus selalu introspeksi diri. Itulah anak-anak sekolah minggu Raja Wali. Jadi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menjaga kekudusan kita, ya, menjaga kemurnian kita yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mari kita katakan atau ucapkan bersama-sama apa yang menjadi topik kita, yaitu menjadi anak-anak yang kudus. Kita sama-sama 1, 2, 3. Menjadi anak-anak yang kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan meneraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan benar, anak-anak yang senantiasa menghormati orang tua dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya sukacita dari surga senantiasa menyertai mereka. Lindungi mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semua masih semangat ya memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian lagi untuk meninggikan nama Tuhan. Mari bangkit berdiri semuanya. Mari Bang Allah. Di tempat paling
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang, datang kepadanya sekarang. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta mengucapkan selamat